wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Indra untuk belajar matematika SMP kelas 7 semester 2 tentang perbandingan. Kita masuk ke peta konsep ya. Dalam peta konsep ini, perbandingan itu yang dipelajari yang pertama adalah pengertiannya. Kemudian yang akan dipelajari yang kedua yaitu tentang skala. Yang dipelajari yang ketiga adalah tentang jenis perbandingan, di mana jenis perbandingan ini terdiri dari perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Kemudian yang akan dipelajari terakhir yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Dalam materi ini kompetensi dasarnya ada 2. 3.4 menyelesaikan rasio 2 besaran, satuannya sama dan berbeda, dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan, dan debit. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio 2 besaran, satuannya sama dan berbeda, dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan, dan debit. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, setelah peserta didik selesai mempelajarinya, diharapkan para peserta didik mampu yang pertama, memahami perbandingan 2 besaran dengan satuan sama dan berbeda. Yang kedua, harapannya peserta didik dapat menentukan perbandingan 2 besaran dengan satuan sama dan berbeda. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan 2 besaran dengan satuan sama dan berbeda. Sebelum saya masuk ke pengertian dari perbandingan, silakan kalian simak foto di samping. Nah, pada foto ini kalian bisa melihat di sini ada laki-laki, anak laki-laki, ada perempuan. Nah, kalau misalkan ditanyakan, berapakah jumlah laki-laki yang ada di foto? Bisakah kalian menyebutkannya? Oke, laki-lakinya itu ada di pojok kiri dan pojok kanan. Ya, yang pojok kiri yang pakai baju ada tulisannya 95. Kemudian anak kecil yang di sebelah kanan yang sedang duduk, itu juga laki-laki. Oke, berarti laki-lakinya bisa kita ketahui 2 ya. Kemudian ditanya lagi, berapa jumlah perempuan yang ada di foto? Kalau untuk perempuan yang ada di foto, cukup fokus pada yang menggunakan jilbab. Nah, di sini yang menggunakan jilbab berarti ada 7 orang. Oke, kita udah ketemu nih. Jumlah laki-laki ada, jumlah perempuan ada. Sekarang kalau misalkan disuruh nyatakanlah perbandingan banyak laki-laki terhadap perempuan, gimana cara menuliskannya? Kalau disuruh menyatakanlah perbandingan banyak perempuan terhadap laki-laki, bagaimana cara menuliskannya? Nah, ini yang akan kita pelajari. Oke, kita masuk ke pengertian perbandingan. Untuk pengertian perbandingan, perbandingan itu adalah bentuk suatu pembagian. Ya, perbandingan adalah bentuk dari suatu pembagian. Nah, perbandingan antara 2 besaran yang sejenis A dan B dengan B-nya tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Boleh ditulis dalam bentuk titik 2, jadi A titik 2B, ini bacanya A banding B. Atau kita boleh nyatakan dalam bentuk pecahan A per B, ini juga membacanya A banding B. Nah, ini dibacanya A berbanding B ya. Jadi penulisannya boleh pakai titik 2, boleh juga dalam bentuk per atau pecahan. Nah, jadi perbandingan itu menuliskannya pakai titik 2 atau per. Kita balik lagi ke yang tadi. Kalau kita balik lagi yang ke tadi, nah sekarang kalian bisa kan menentukan perbandingannya. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa jumlah laki-laki itu ada 2. Kemudian untuk jumlah perempuannya tadi yang pakai jilbab itu ada 7. Nah, kalau disuruh nyatakan perbandingannya, perhatikan yang disebutkan. Mintanya yang mana dahulu, itu dituliskan di depan, yang sesudahnya itu ditaruh di belakang. Nah, ini kan mintanya tadi banyak laki-laki terhadap perempuan. Jadi kan yang duluan disebutkan laki-laki nih. Berarti laki-lakinya tadi ada 2. Berarti kita tuliskan 2 banding terhadap perempuan. Perempuannya ada 7. Boleh kita nuliskannya seperti ini.
Nah, kalau yang pertanyaan di bawah ini adalah banyak perempuan terhadap laki-laki. Jadi perempuannya dulu yang diminta, baru laki-laki. Berarti kita boleh menuliskan 7 banding 2. Nah, boleh kita menuliskan seperti ini, atau boleh juga kita menuliskannya dalam bentuk pecahan. Seperti ini, 2/7. Yang ini berarti boleh dituliskan jadi bentuk 7/2. Nah, mana yang lebih mudah? Silahkan digunakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang gimana sih cara mencari nilai perbandingan pada bentuk A banding B sama dengan P banding Q? Jadi, di sini salah satu perbandingan yang ditanyakan, kemudian yang satunya perbandingannya diketahui. Jadi, misalkan di sini yang diketahui adalah P banding Q-nya, kemudian salah satu dari A dan B ini diketahui. Nah, gimana cara mencari yang satunya? Seperti ini, jika A banding B sama dengan P banding Q, itu akan berlaku. Jika kita mencari A, maka rumusnya adalah P per Q dikali dengan B. Kenapa kok bisa begini? Perhatikan ya. Di sini A itu terletak di depan tanda bagi. Itu yang ditanyakan. Nah, kita perhatikan di sini perbandingan yang satunya yang terletak di depan tanda bagi apa? P. Maka perbandingan yang digunakan di sini adalah P banding Q. Nah, untuk pengalinya sendiri itu adalah temannya A. Temannya A di sini adalah B. Nah, gimana kalau misalkan yang ditanya B? B itu ada setelah tanda bagi. Berarti nanti yang jadi pembilang untuk pecahannya itu adalah Q. Berarti boleh dituliskan B sama dengan Q per P dikali A. Kok dikali A? A adalah temannya B. Berarti di sini pada saat mencari B, A sudah diketahui. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencari nilai perbandingan jika A tambah B-nya diketahui? Nah, jika A banding B sama dengan P banding Q, dan A tambah B-nya diketahui seperti ini, maka akan berlaku begini. Nah, pada saat mencari A ada di depan tanda bagi, maka yang jadi pembilang adalah yang di depan tanda bagi, yaitu P. Nah, makanya di sini P. Nah, karena yang diketahui adalah A tambah B, maka nanti pengalinya adalah A tambah B seperti ini. Kemudian untuk yang jadi penyebutnya apa? Nah, karena di sini penjumlahan, maka penyebutnya adalah perbandingannya tadi dijumlahkan, jadi P ditambah Q. Jadi di bawahnya ini yang jadi penyebut P tambah Q. Ini ya. Nah, gimana kalau misalkan mencari B? B itu ada setelah tanda bagi. Maka yang jadi pembilang adalah Q. Penyebutnya tetap P tambah Q. Dan pengalinya juga tetap A tambah B. Seperti ini ya. Jadi yang berubah itu hanya pada pembilangnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mencari nilai perbandingan jika yang diketahui selisihnya? Nah, jika A banding B sama dengan P banding Q, dengan selisih A dan B-nya ini diketahui, nah sama seperti tadi. Pada saat mau cari A itu ada di depan tanda bagi. Maka pembilangnya adalah P. Penyebutnya, ya penyebutnya berarti tinggal P kurang Q. Pengalinya apa? Yang diketahui apa tadi? Selisih. Maka pengalinya adalah selisih. Nah, nih fokus di sini ya. Pembilangnya P. Karena dia di sini yang diketahui adalah A kurang B, maka pengalinya A kurang B. Penyebutnya adalah perbandingannya tadi dicari selisihnya. Nah, gimana kalau mencari B? Kalau mencari B sama. Yang jadi pembilang apa? Karena B setelah tanda bagi, maka pembilangnya adalah Q. Penyebutnya P kurang Q juga. Pengalinya A kurang B juga berarti. Seperti ini. Oke, demikian materi yang pertama pada perbandingan, yaitu mengenai pengertian pembandingan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.